Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa fundamental untuk kuartal kedua 2021 untuk emiten Hexa. Untuk emiten Hexa ini, kalau saya perhatikan laporan keuangannya agak terlambat satu kuartal ya dari laporan-laporan keuangan sebelumnya. Sebelum ke materi, kita disclaimer dulu ya buat teman-teman. Jadi semua informasi dan data yang dipakai di video kali ini bukan merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual di saham tersebut. Karena setiap investasi itu punya potensi keuntungan dan resiko kerugian. Jadi dari teman-teman semua harus membekali diri dengan pengetahuan cukup sebelum mengambil keputusan ya. Dan semua keputusan itu adalah harus keputusan pribadi teman-teman sendiri. Jadi kami tidak bertanggung jawab jika di kemudian hari ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas investasi yang teman-teman lakukan. Oke, kita langsung ke company profile. PT Hexindo Adi Perkasa dengan kode emiten Hexa ini didirikan pada tanggal 28 November 1988 dan bergerak di bidang distribusi dan pemasaran hidrolik ekskavator dan juga alat-alat berat lainnya, termasuk layanan after sales dari merek-merek terkenal seperti Hitachi, John Deere, Krupp, dan Bell. Pastinya teman-teman yang bergerak di bidang pertambangan mungkin udah pada familiar ya dengan merek Hitachi dan lain-lain ini. Dan Hexa ini memiliki 20 kantor cabang dan 13 kantor perwakilan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari 1995 dengan IPO share waktu itu 10 juta lembar saham dengan harga IPO sebesar Rp2.800. Kita lanjut ke susunan manajemen. Presiden direkturnya ada Pak Jonggi Tombur Parninggotan Gultom. Dan untuk direktur ini ada banyak ya. Ada Pak Dai Tamura, ada Pak Dwi Sasono, ada Pak Fumio Nakajima, Pak Koji Sato, Pak Makoto Sorimachi, Pak Toshitaka Uchida, Pak Yasumasa Zaizen, dan Pak Yosendri. Sedangkan untuk Presiden Komisaris atau Komisaris Independen ada Pak Toto Wahyudianto. Untuk Komisaris Independennya ada Pak Hari Danui. Dan untuk Presiden Komite Audit juga Pak Heri Danui. Dengan anggota Komite Auditnya ada Pak Agus Haryanto dan Pak Junanto Cahyadi. Untuk struktur kepemilikan saham, PT Hexa ini dimiliki oleh Hitachi Construction Machinery Jepang dengan persentase 48,59%, Itochu Corporation Jepang 25,05%, dan Public 21,29%, dan juga Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific Singapura 5,07%. Sedangkan entitas asosiasinya Hexa ini punya PT Hexa Finance Indonesia dengan persentase kepemilikan 15%. Kita beralih ke laporan laba rugi. Di total pendapatan ada kenaikan yang sangat besar 78%. Begitu juga beban pokok penjualannya juga naik 82%. Laba kotornya juga naik 69%. Total beban usaha naik 38%. Dan laba usahanya naik 2 kali lipat atau 100%. Penghasilan atau beban lain-lain turun 500%, sangat tinggi, cuman tidak berpengaruh ke total pendapatan. Sedangkan laba sebelum pajaknya naik 103%, beban pajak penghasilannya juga naik 92%, sehingga laba bersih tahun berjalannya naik 106%, dan laba bersih yang didistribusikan ke entitas induknya juga naik 106%, dan earning per share TTM secara TTM naik juga 43%. Kita beralih ke neraca keuangan. Untuk bagian aset lancar, kas dan setara kasnya ada kenaikan 111%, piutang usaha ada kenaikan 58%, piutang lain-lainnya ada penurunan 50%, inventory ada penurunan 8%, sedangkan aset lancar lainnya turun 59%.
Dan total aset lancar keseluruhan ada kenaikan 26%. Untuk bagian aset tidak lancar, aset pajak tanggungan ada kenaikan 13%, aset tetapnya turun 5%, sedangkan aset tidak lancar lainnya naik 40%, sehingga total aset tidak lancar ada kenaikan 3%. Untuk total aset keseluruhan, baik lancar dan tidak lancarnya ada total kenaikan 22%. Dan kita beralih ke liabilitas. Untuk liabilitas jangka pendeknya ada kenaikan juga 100%. Begitu juga liabilitas jangka panjang naik juga 26%, sehingga total liabilitasnya naik 92%. Untuk bagian ekuitas, modal saham ada kenaikan 2%, sedangkan tambahan modal di store juga ada kenaikan 2%. Nah, ini saldo laba ada penurunan yang cukup signifikan 25%. Coba kita lihat di laporan keuangannya, ada notes 21 ya. Kita coba note 21. Nah, di sini ternyata bagian tadi itu digunakan untuk dividen ya. Oleh karena itu ada penurunan yang cukup signifikan. Oke, kita kembali sehingga total ekuitasnya berturun ya 19%. Namun untuk total liabilitas dan ekuitasnya naik 22%. Kita beralih ke cash flow. Untuk arus kas dari aktivitas operasi ada kenaikan 94%. Untuk arus kas dari aktivitas investasinya turun 36%. Arus kas dari aktivitas pendanaan ada kenaikan 18%. Untuk kenaikan bersih kas setara kasnya naik 102%. Kas awal periode juga naik 148%. Dan akhir periodenya naik 111%. Kita beralih ke statistik. Di sini saya coba tampilkan statistik laba rugi dari 2016 hingga 2021. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatan naik ya di 2016 hingga 2018, namun turun di 2019 dan turun lebih dalam lagi di 2020. Namun di sini kita lihat di 2021 kuartal 2 pendapatannya udah mulai naik ya. Begitu juga untuk laba bersih, laba kotor, laba bersih entitas induk, dan laba usahanya. Hanya ada sedikit perbedaan di 2019 yang mana pendapatannya turun, namun statistik laba kotor, laba bersih entitas induk, dan laba usahanya naik. Itu saja, dan kita beralih ke neraca keuangannya. Kalau kita lihat di sini neraca keuangannya total liabilitas dan ekuitasnya ini nggak jauh beda ya, naik turun ya. Dan juga kalau kita lihat di 2021 ini ekuitasnya ini lebih kecil dibanding liabilitasnya. Namun kita coba lihat nanti di slide berikutnya atau slide berikutnya untuk rasio-rasio keuangannya ya. Oke, kita beralih ke statistik kesehatan keuangan. Kita mulai dari debt to equity ratio. Untuk debt equity rasionya untuk tahun ini di sekitar 1,4, meningkat drastis dibanding 2020 ya. Hal ini disebabkan adanya pengurangan ekuitas untuk pembayaran dividen yang sangat besar. Namun kalau kita lihat untuk current rasionya, kewajiban jangka pendek dibandingkan dengan aset lancarnya ini masih cukup baik ya, karena masih di atas 1,6. Sedangkan quick rasionya ya sekitar 1, di bawah 1 sedikit lah. Saya rasa masih baik ya, karena di atas 0,5. Kita beralih ke rasio profitabilitas margin. Statistiknya kalau lihat dari tahun ke tahun, baik dari gross profit margin maupun operating profit margin dan net profit marginnya naik ya trennya. Dan rasionya cukup baik karena di atas 10% untuk semua rasionya. Sedangkan untuk return on equity dan return on assetnya dari tahun ke tahun ini sedikit fluktuatif. Namun untuk return on equity ada mengalami penaikan yang cukup sangat drastis di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk return on assetnya sempat mengalami penurunan di 2020, namun untuk 2021 sudah mulai membaik ya.
Kita beralih ke arus kas operasi untuk CFO-nya ya. Kita lihat di sini di tahun 2018 ini ada penurunan yang cukup drastis, bahkan minus CFO-nya. Namun di tahun-tahun berikutnya recovery ya, bahkan di 2021 sudah melebihi CFO di 2016. Untuk earning per share-nya dari tahun ke tahun ini naik dan turun di 2020, namun kembali naik lagi di 2021 dengan CAGR EPS dari 2016 ke 2021 di 16,8%. Sedangkan untuk dividen per share-nya ini dari tahun ke tahun, dari 2016 ke 2017 ini ada penurunan yang cukup drastis, namun mulai naik dari 2017 hingga 2021 ini trennya naik ya. Untuk average dividend yield-nya di sekitar 15,6%, sangat tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari return IHSG ini. Untuk average dividen payout ratio-nya di 150%, 151%, juga sangat tinggi. Untuk PE rasio saat ini di 6,97, masih di bawah rata-rata 5 tahunan dan 10 tahunannya. Artinya secara PE rasio relatifnya, harga relatifnya ini masih bisa dibilang murah. Sedangkan untuk PBV-nya di saat ini di 2, di atas rata-rata 5 tahunan dan juga di atas 10 tahunannya. Artinya untuk secara PBV harga relatifnya bisa dibilang mahal. Untuk day sales outstanding di 66,9 hari, ada perbaikan di 3 tahun terakhir. Sedangkan untuk day in inventory-nya di 158 hari, cukup lama ya, hampir 6 bulan, mungkin karena barang impor. Sedangkan payable period-nya lumayan lama, 70 hari. Semakin tinggi nih sebenarnya baik ya, tapi jika trennya terus menaik itu bisa jadi indikasi kesulitan pembayaran ya. Namun saya lihat untuk CFO dan lain-lainnya masih cukup baik, jadi saya rasa masih bisa diterima. Sedangkan untuk cash conversion cycle-nya di 154 hari juga tinggi karena efek day in inventory yang tinggi juga. Untuk inventory turnover-nya di 2,17 hari ya. Nah, ini berbanding terbalik dengan cash conversion cycle. Jika cash conversion cycle-nya trennya menurun, maka inventory turnover-nya akan naik ya. Jadi dalam setahun ada 2,17 kali ya. Sedangkan aset turnover-nya sangat tinggi, sangat baik juga di 1,16. Untuk working capital-nya 1431 ya. Ini dalam billion ya. Begitu juga untuk free cash flow-nya 988 billion. Ini pertanda yang baik juga karena working capital-nya positif dan free cash flow-nya positif, artinya tidak ada cash burn ya untuk emiten ini. Oke, kita beralih ke valuasi. Untuk valuasi ini seperti biasa saya mencoba menggunakan beberapa metode dan saya rata-ratakan di sini harga wajahnya di 6.783 dengan margin of safety 39%. Meskipun rata-ratanya 39% ya, tapi ada beberapa metode yang sudah tidak ada margin of safety-nya ya, seperti di PBV 5 tahunan dan 10 tahunannya. Artinya untuk PBV 5 tahunan dan 10 tahunannya ini bisa dibilang mahal. Namun kalau secara overall masih bisa dibilang murah untuk rata-ratanya ya. Untuk PEG rasio di 5 tahunan di 0,42, artinya bisa dibilang murah ya karena masih di bawah nilai 1. Sedangkan PBV kali PE rasionya di 13,9, masih di bawah Graham number yaitu 22, artinya juga bisa dibilang murah. Sedangkan untuk EPS price projection 5 tahunannya di 12.726 ya. Namun ini price projection ini tidak mesti ke sana ya harganya, karena kita tidak bisa menebak harga suatu emiten ya. Oke, kita beralih ke price performance teman-teman. Seperti biasa, di sini saya tampilkan harga Hexa dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini saya coba bandingkan dengan harganya batu bara ya. Kalau saya
perhatikan sekilas ini agak mirip nih. Di 2009 dia naik, dan 2009 lagi dia turun. Di 2011 harga batu bara naik, harga heksa juga cenderung naik, walaupun beberapa setahun kemudian harga heksa mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Saya nggak tahu dipengaruhi apa ini, mungkin karena harga batu bara waktu itu lagi tinggi-tingginya ya, meskipun cenderung sedikit turun dibanding dari 2011. Dan harga batu bara turun di 2014. Di sini heksa juga turun, di 2016 turun, di sini juga turun, dan sempat naik di 2017-an. Harga heksa juga naik, harga batu bara turun, turun juga, dan di 2020 harga turun, di sini juga turun ya. Walaupun di 2019 harga batu bara naik, sepertinya harga heksa tidak terpengaruh. Nah, di sini yang unik ini untuk 2021 ya. Di 2021 ini kan ada kenaikan yang cukup drastis ya untuk harga batu bara. Namun di sini tidak dibarengi dengan kenaikan harga heksa nih. Nah, khawatirnya nanti karena harga batu bara turun, harga heksa juga turun. Tapi saya tetap optimis eh, ketika harga batu bara ini naiknya cukup drastis, dan saat ini masih di 155 ya, di mana harganya masih lebih tinggi dibanding harga dari di 2011. eh, saya optimis harga heksa nanti akan juga ikut naik ya, apalagi ditopang dengan harga komoditis lainnya seperti nikel dan CPO ya. Untuk prospek kedepannya, setidaknya 1,5 tahun ke depan, saya rasa Hexa ini kinerja keuangannya akan semakin membaik, karena Hexa ini merupakan pemain utama untuk supplier alat berat ya di Indonesia. Apalagi harga komoditas sekarang trennya sedang naik-naiknya, seperti batu bara, nikel, CPO, dan juga crude oil ya. Dan sekarang Hexa sedang memperkenalkan program remanufacturing dan mining refurbish, dan juga mengembangkan sistem baru onsite dan suku cadang online shop, dan juga mengembangkan bisnis baru berupa rental alat berat ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman pembahasan emiten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham ya, karena keputusan investasi teman-teman itu haruslah merupakan keputusan individu ya. Jadi kami tidak bertanggung jawab misalnya nanti ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas investasi teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.